Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulida Munfasila akan menjelaskan analisis akar penyebab dan pengendalian proses statistik dalam industri. Jadi, analisis sebab akibat melalui diagram fishbone seperti yang sudah dijelaskan kemarin, di mana diagram fishbone merupakan alat visual yang digunakan untuk mengidentifikasi atau mengeksplorasi dan menampilkan secara grafis semua kemungkinan penyebab dari suatu masalah tertentu. Selanjutnya, arsitektur, diagram, dan taksonomi 6M. Untuk memastikan bahwa proses brainstorming mencakup seluruh aspek sistem produksi, Ishikawa mengenalkan kategori standar 6M, yaitu manpower, machine, method, materials, measurement, dan matter nature, di mana prosedur operasional brainstorming terstruktur itu juga ada 6. Yang pertama itu pernyataan masalah, yang kedua pembuatan garis utama atau spine, yang ketiga identifikasi cabang kategori, yang keempat eksplorasi penyebab melalui teknik Y atau 5Y, terus visuali hubungan kasual, dan yang terakhir prioritas dan verifikasi. Analisis hubungan antar variabel melalui diagram scatter. Setelah diagram fishbone menghasilkan daftar penyebab potensi, langkah ilmiah berikutnya adalah memverifikasi apakah terdapat hubungan nyata antara variabel yang dicurigai, yaitu variabel independen X, dan masalah yang diamati, yaitu variabel dependen Y. Tipologi, korelasi, dan interpretasi visual, di mana diagram scatter menampilkan pasangan data numerik pada sistem koordinat Cartesius. Pola yang terbentuk dari titik-titik data memberikan indikasi mengenal jenis dan kekuatan hubungan antara dua variabel tersebut. Di antaranya korelasi positif kuat, korelasi negatif kuat, lemah dan tersebar, dan yang terakhir tanpa korelasi. Garis tren dan koefisien determinasi R2. Garis tren ditambahkan ke dalam diagram scatter untuk memodelkan hubungan secara sistematis, di mana koefisien determinasi atau R2 ini memberikan metrik kuantitatif tentang seberapa baik variabel X menjelaskan variasi pada variabel Y. Pengendalian proses statistik SPC melalui peta kendali. Peta kendali atau control chart adalah perangkat diagnostik paling canggih dalam kategori alat kualitas dasar dikembangkan oleh Walter A. Shedworth. Pada tahun 1920-an, alat ini berfungsi untuk memantau stabilitas untuk proses dari waktu ke waktu dan memberikan sinyal peringatan dini sebelum produk cacat dihasilkan. Ada teori variasi penyebab umum vs penyebab khusus. Pertama itu variasi penyebab umum, yaitu sifat di mana melekat pada sistem acak stabil dan dapat diprediksi dalam batas-batas tertentu. Contoh, getaran mesin normal, fluktuasi tegangan listrik yang kecil, dan variasi mikro dalam kelembapan udara. Tindakan yang dapat dikurangi melalui perubahan desain sistem ini oleh pihak manajemen, yaitu bereaksi terhadap titik individual dalam kondisi ini hanya akan menambah biaya tanpa meningkatkan kualitas. Yang kedua yaitu variasi penyebab khusus. Sifatnya tidak terduga, berasal dari luar desain sistem dan bersifat sporadis dan tidak stabil. Contohnya, pisau memotong yang tumpul, operator yang tidak terlatih, batch bahan baku yang cacat. Dapat melakukan tindakan yang segera menggunakan diagram fishbone untuk mengidentifikasi dan mengeliminasi penyebab tersebut, di mana proses harus dihentikan jika perlu untuk mencegah kerugian lebih lanjut. Klasifikasi peta kendali berdasarkan tipe data, di mana pemilihan jenis peta kendali yang yang sangat krusial agar batas kendali yang dihitung akurat secara statistik. Kesalahan pemilihan peta akan menghasilkan sinyal palsu atau gagal mendeteksi masalah nyata. Tipe data diantaranya data variabel atau kontinu. Data ini yang diperoleh melalui pengukuran pada skala tak terbatas. Data yang kedua yaitu data atribut atau discrete. Data yang diperoleh melalui penghitungan jumlah cacat, jumlah kesalahan per halaman. Arsitektur matematika peta kendali X bar dan R. Peta X bar digunakan untuk memantau pemusatan data rata-rata, sedangkan peta R memantau penyebaran data variabilitas. Dalam praktikum keduanya harus dianalisis secara bersamaan. Perhitungan statistik dasar. Langkah awal dalam konstruksi peta kendali adalah mengumpulkan data dalam subgrup rasional, di mana variasi ini dalam subgrup diminimalkan untuk memaksimalkan deteksi variasi antar subgrup.
Perhitungan statistik dasar. Yang pertama rata-rata rentang subgrup, yang kedua estimasi parameter proses atau garis pusat, yang ketiga penentuan batas kendali statistik. Aturan interpretasi sinyal luar kendali out of control untuk melatih atau mengenali 8 aluran interpretasi standar sering disebut sebagai Western Electric Rules. Yang pertama, poin di luar batas. Yang kedua, 9 titik berurutan pada satu sisi. Yang ketiga, 6 titik berurutan naik atau turun. Yang keempat, 14 titik berurutan selang-seling. Yang kelima, zona A. Yang keenam, zona B. Yang ketujuh, hugging the center line. Yang kedelapan, hugging the control limit. Panduan implementasi simulasi data real di Microsoft Excel. Kemampuan operasional di Excel merupakan kompetensi teknis utama yang dinilai dalam praktikum ini. Excel memungkinkan perhitungan statistik massal dan pembuatan grafik dinamis yang dapat diperbarui secara otomatis saat data baru dimasukkan. Langkah-langkah pembuatan peta kendali X bar dan R. Yang pertama, penyusunan dataset. Yang kedua, kalkulasi statistik subgrup. Yang ketiga, kalkulasi nilai rata-rata keseluruhan. Yang keempat, perhitungan batas kendali menggunakan referensi absolut. Dan yang terakhir, pembuatan grafik. Optimasi diagram scatter di Excel. Gunakan insert scatter hanya XY hanya untuk titik data tanpa garis penghubung agar distribusi data terlihat jelas. Yang kedua, tambahkan judul sumbu axis titles yang menyertakan unit pengukuran, misalnya suhu berapa derajat atau tekanan yaitu PSI. Gunakan fitur add trend line dan aktivasi opsi display equation on chart serta display R square value on chart untuk mendukung argumen teknis dalam laporan. Metodologi pembelajaran kolaboratif. Sesuai dengan rancangan pembelajaran, praktikum ini menggunakan metode collaborative learning untuk mensimulasikan lingkungan kerja industri yang bersifat tim series. Strategi jigsaw dan stun. Yang pertama, jigsaw, di mana setiap anggota dalam tim asal atau home team diberikan tanggung jawab untuk menjadi pakar dalam satu alat kualitas. Misalnya, pakar fishbone, pakar peta kendali, pakar diagram center. Selanjutnya, para pakar dari berbagai tim berkumpul dalam expert group untuk mendalami materi mereka melalui diskusi intensif dan latihan soal. Dan yang terakhir, para pakar kemudian kembali ke tim asal mereka untuk mengajar rekan setimnya. Kesuksesan tim ini bergantung pada kemampuan setiap pakar dalam mentransfer pengetahuan mereka. Yang kedua, STAT, yaitu Student Teams Achievement Division. Setelah pemaparan materi oleh dosen, tim bekerja sama menyelesaikan dataset praktikum. Setelah kolaborasi selesai, setiap mahasiswa mengikuti tes individu tanpa bantuan rekan setim. Dan skor dihitung berdasarkan kemajuan setiap anggota dibandingkan dengan rata-rata nilai sebelumnya, sehingga memotivasi mahasiswa yang lebih mampu untuk membantu rekan yang kesulitan. Eksplorasi dengan diagram fishbone, yaitu dengan mesin, material, dan metode. Monitoring dengan peta kendali. Data ketebalan diambil setiap jam dalam subgrup. N sama dengan 5. Hasil plot peta pada X bar menunjukkan bahwa proses secara umum berada dalam kendali, namun pada periode tertentu dapat pola 6 titik berturut-turut naik atau tren. Verifikasi dengan diagram scatter. Analisis scatter dilakukan antara lama waktu refinasi dan ketebalan kertas. Ditemukan korelasi positif kuat dengan R2 sama dengan 0,5 yang mengonfirmasi bahwa masalah ketebalan berakar pada proses refinasi di departemen produksi. Resolusi dan perbaikan. Berdasarkan temuan tersebut, tim merekomendasikan instalasi sensor pemantau otomatis pada mesin refiner dan memberikan pelatihan tambahan bagi operator mengenai interpretasi peta kendali di lantai produksi. Dan sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.